Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Shifa, kita bertemu lagi di serial edukatif Belajar Tahsin bersama Al-Shifa TV, tempat kita belajar agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, jelas, dan benar, insya Allah. Di episode ini, kita akan mempelajari materi Itmamul Harakah, yakni bagaimana kita menyempurnakan pengucapan harokat ketika kita membaca Al-Quran. Harokat ini sesuatu yang sering terlewat, padahal sebenarnya mengucapkan harokat dengan sempurna adalah bagian yang sangat penting dalam ikhtiar kita menjaga kefasihan pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Karena itu, sebagaimana huruf itu penting, maka membaca harokat dengan baik juga bagian yang penting dalam menjaga kesempurnaan bacaan Al-Quran kita. Di antara kesalahan umum yang terjadi ketika mengucapkan harokat adalah tidak sempurnanya seseorang dalam mengucapkan atau membaca harokat-harokat di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, harokat di dalam Al-Quran ada kasrah, ada fathah, kemudian dhammah. Dalam pengucapan kasrah, kesalahan yang mungkin terjadi adalah tidak sempurnanya dalam mendamparkan atau menurunkan bagian rahang bawah kita, sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Ini mesti dihindari. Dalam pengucapan kasrah, yang mesti kita lakukan adalah mendamparkan rahang bawah kita. Bismillahi. Kemudian, ketika kita mengucapkan fathah, kemungkinan kesalahan yang terjadi adalah kurangnya kita dalam membuka mulut kita. Atau bisa jadi berlebihan dalam membuka mulut kita. Contohnya, ketika mengucapkan a, kadang terjadi mulutnya tertahan. Atau berlebihan. Ini mesti dihindari. Yang lebih tepat adalah dibuka dengan sempurna, yakni tidak berlebihan, tidak juga terlalu menutup. An'amta. Kemudian, dalam pengucapan harokat dhammah, kesalahan yang mungkin terjadi adalah tidak sempurnanya bibir dalam bentuk membulatnya atau monyongnya. Bisa tertahan atau berlebihan dengan tekanan. Yang lebih tepat adalah di antara keduanya, yakni tidak berlebihan, tidak juga kemudian terlalu longgar. Anfusuhum. Sahabat Al-Shifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kita perhatikan bersama. Sebab pengucapan harokat, menyempurnakan pengucapan harokat adalah hal yang betul-betul diperhatikan oleh ulama-ulama terdahulu dan juga oleh guru-guru kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tibi di dalam Al-Mufid, beliau mengatakan, wa kullu mazmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu wal maftuhu bil fathifhami. Dan setiap dhammah, wa kullu mazmumin falan yatimma, tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan memonyongkan bibir dengan sempurna, membulatkan bibir dengan sempurna. Wa dhun khifadin bin khifadin lil fammi, dan harokat kasroh atau inkhifad itu juga tidak akan sempurna kalau kita tidak mengikhfadkan rahang kita.
yatimmu wal maftuhu bil fathi afhami. Wal maftuhu bil fathi, dan dengan fathah, harokat fathah juga tidak akan sempurna kalau kita tidak membuka mulut kita. Afhami, maka fahamilah ini. Sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan sempurna di dalam ilmu tajwid, termasuk di dalamnya adalah pengucapan harokat, adalah tidak berlebihan dan tidak memberatkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jazari, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Dikatakan sempurna sebuah bacaan itu apabila tidak memberatkan. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Akan tetapi yang dimaksud sempurna dalam bacaan adalah bacaan yang lembut dan tidak berlebihan. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tahapan-tahapan atau kemudian batasan-batasan kita supaya bisa menyempurnakan pengucapan harokat kita ketika tilawah. Patokannya adalah sempurnakan, tidak memberatkan, tidak berlebihan, tetapi justru ucapkanlah setiap harokat dengan lembut dan mudah, tanpa beban. Ketika fathah, pastikan mulut kita terbuka, A. Ketika kasrah, pastikan rahang kita turun, I. Dan ketika dhammah, pastikan bibir kita membulat dengan sempurna, U. Masya Allah, sahabat Al-Syifa, alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengucapkan harokat dengan baik dan benar, insya Allah. Dengan membaca harokat secara tepat, berarti kita juga menjaga pengucapan huruf dengan tepat. Dan ini merupakan bagian dari upaya kita menjaga adab kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita terus perbaiki bacaan Al-Quran kita sedikit demi sedikit, karena kesungguhan kita di hari ini insya Allah akan menjadi cahaya di kemudian hari. Selamat berlatih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita dalam mempelajari bacaan Al-Quran, harokat demi harokat, huruf demi huruf. Sampai episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.